belum tanda tangan. Tetapi Ibu sudah menawar dari angka itu, dan angka dari 1M menjadi 500 juta itu adalah sebuah kesepakatan, dan saya sudah melakukan pekerjaan selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu Nina Agustina Bahtiar. Saya Widodo. Saya ingin memperkenalkan diri lagi bahwa kita pernah berteman dulu di tahun 2020, tepatnya di bulan Agustus. Saya diminta oleh saudara dan juga teman saya dan juga teman Ibu, waktu itu diminta untuk membantu Ibu dalam pemenangan Pilkada Kabupaten Indramayu. Kemudian kami bertemu di kantor Ibu di Mayapada di Jakarta, yang dilanjutkan dengan pembicaraan serius berkaitan dengan pemenangan Ibu waktu mencalonkan diri menjadi calon Bupati Indramayu. Mulai dari ingin mendapatkan surat rekomendasi dari partai dan persyaratan-persyaratan yang lain, kami diminta untuk membantu Ibu. Waktu berjalan 1 bulan, sementara kami sudah membantu Ibu dan tidak ada ikatan antara saya dengan Ibu. Akhirnya saya membuat draft perjanjian dengan Ibu, di mana di draft itu sudah saya sampaikan ke Ibu bahwa tugas kami adalah mengawal Ibu dalam hal pemberitaan positif berkat pencalonan Ibu, mulai dari pendaftaran hingga kampanye. Jagat media sosial geger dan digemparkan dengan pernyataan-pernyataan seseorang yang mengaku bahwa dirinya telah mempromosikan kampanye saat Nina Agustina ingin mencalonkan sebagai Bupati Indramayu pada periode yang lalu, dan kali ini seseorang tersebut mengatakan bahwa Nina Agustina mempunyai tanggungan kepada orang ini sebesar 500 juta rupiah. Dan bagaimana cerita selengkapnya, mari kita simak. Nah, dalam sebulan itu kami juga sudah banyak melakukan bantuan kepada Ibu tanpa ikatan ya, karena hubungan baik antara teman saya dengan Ibu, dan saya menghargai teman saya untuk membantu Ibu. Akhirnya saya membuat surat perjanjian, draftnya ini draft perjanjian, di mana draft itu tugas saya adalah membantu Ibu dalam pemenangan Bupati Indramayu. Di dalam draft itu saya menawarkan angka sebesar 1 miliar bekerja selama 3 bulan, mengawal melalui media online dan medsos, dan itu waktu sudah berjalan 1 tahun. Kemudian Ibu menawar hingga akhirnya sepakat di angka 500 juta. Tapi Ibu memang belum tanda tangan di draft itu. Draft itu sudah ada di nomor Ibu yang lama, pasti ada, dan ini di handphone saya juga masih ada draft itu. Singkat cerita, saya terus membantu Ibu dalam hal pemberitaan positif, termasuk bahkan Ibu datang ke Bandung untuk mendapatkan bimbingan Cakada, pelatihan begitu. Kami beritakan semuanya. Bahkan profil Ibu yang belum ada di media online saya bikinkan dan dimuat di banyak media. Nih, ini bisa. Ini semua adalah tulisan yang saya buat, dan kemudian kita minta kepada media-media untuk memuatnya sebagai rilis pemberitaan calon Bupati Indramayu. Sampai hari ini masih ada profil-profil itu dan bisa di-search di Google. Itu pekerjaan saya seperti itu. Kemudian Ibu juga meminta saya untuk mencari pembiayaan selama kampanye. Nah, pembiayaan itu ada 2. Satu, pembiayaan yang sifatnya donatur, dan yang kedua sifatnya funder. Funder itu orang yang akan mencarikan dana tapi dengan cara pengembalian dan lain sebagainya. Di dalam hal funder ini, Ibu juga memerintahkan saya untuk mencari pembeli atas aset-aset properti yang Ibu miliki, mulai dari Jakarta, Depok, Batam, Surabaya, hingga ke di Sentul ya. Ada di Jakarta banyak, ada di Pondok Indah, ada di Duren 3, ada di Depok, betul Pak, ada di Sentul City, kemudian di luar Jakarta ya Pak, yang tadi saya sebutkan tadi, di Batam dan di Surabaya. Saya kemudian menghubungi teman-teman di kota-kota itu untuk membantu mencarikan pembeli. Memang sih belum berhasil, tapi upaya kami sudah sangat maksimal untuk membantu Ibu dalam hal pencarian dana berkaitan dengan pencalonan Ibu. Ya, sebenarnya tidak ada salahnya juga ya orang ini membuat sebuah pernyataan di kanal YouTube-nya, karena memang Nina Agustina selama ini tidak bisa dihubungin, dan orang ini harus menghubungi siapa? Tentunya orang ini pastinya kemudian kebingungan, di luar ya. funder adalah donatur. Saya tidak tahu persis dunia pencalonan bupati dan dunia funder, tapi yang saya dengar dan juga dari Ibu, dari suami Ibu, Bapak Erwin, katanya ada donatur-donatur yang siap memberikan bantuan selama pilkada
untuk kemenangan salah satu calon bupati, di mana mereka akan mengucurkan dana sampai ratusan miliar. Dilihat dari jumlah APBD kabupaten tersebut, nanti akan ada listnya gitu ya. Jika APBD-nya sekian, PAD-nya sekian miliar, itu sebutannya donatur. Tetapi terus terang saya agak ragu dengan cara-cara seperti itu. Bahkan saya mengirimkan sebuah link yang menyatakan bahwa hati-hati dengan donatur-donatur dalam pilkada, karena kemungkinan besar itu penipuan. Tapi rupanya ibu penasaran, akhirnya saya sempat menemui donatur itu di Tebet, di Jakarta Timur. Saya bersama suami ibu, Pak Erwin, ada fotonya ya, nanti saya tunjukkan. Tapi terus nggak berhasil. Apa yang saya duga mendekati kenyataan, karena tidak ada realisasinya. Kemudian di Surabaya, saya bahkan sampai di Surabaya itu nginep sampai 3 hari, dan di sana juga bertemu sama suami ibu, bertemu dengan calon founder. Memang sekilas meyakinkan, karena kita ketemu di hotel, kita makan, kita seakan-akan itu sebuah peristiwa yang benar adanya. Tapi otak kritis saya menyatakan itu penipuan. Karena yakin banget, saya nggak yakin dengan cara-cara itu. Kalau orang yang polos-polos aja pasti dia akan percaya dan akan mengikuti petunjuk itu. Nah, petunjuknya apa? Jadi setiap calon bupati yang ingin mendapatkan donatur itu dari para donatur, katanya itu harus menyiapkan visi misi, menyiapkan proposal di daerah itu. Kalau jadi bupati mau mengerjakan apa, yang akan menjadi pertimbangan diterima atau tidak uang dari donatur itu. Di Surabaya sudah mendekati deal itu, Katanya mereka akan menggelontorkan dana 50 miliar. Tetapi sebelum uang itu keluar, Ibu Nina diminta untuk mentransfer uang sebesar 25 juta. Tidak banyak memang 25 juta ya, bila dibandingkan dana yang akan diterima 50 miliar. Akhirnya karena saya melihat sendiri gerak-geriknya, timnya seperti apa, saya ada di situ, makan bersama di situ di pinggir kolam renang bersama suami Ibu Nina, Mas Erwin. Tapi saya kemudian memberi saran kepada Mas Erwin, Mas Erwin, saya ragu dengan cara ini, sebaiknya jangan dikasih dulu, jangan dikasih uang, bahkan 1 rupiah pun jangan, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah Mas Erwin setuju, dan Mas Erwin kemudian meyakinkan pada Bu Nina, akhirnya tidak jadilah memberikan uang 25 juta itu, yang dijanjikan akan mendapatkan 50 miliar. Nah, selamat dong dari upaya penipuan para calo pilkada itu. Akhirnya kami pulang. Setelah sampai di Jakarta, seperti biasa, saya masih mengawal pemberitaan Bu Nina, pemberitaan positif. Semua ada, jejak digitalnya semua ada, saya rekam di sini dan saya tulis. Ini judul-judulnya, boleh saya bacakan judul-judulnya ya. Bagaimana saya membuat pemberitaan positif tentang Ibu Nina, supaya masyarakat Indramayu percaya bahwa Ibu Nina ini tidak salah menjadi pemimpin di Indramayu. Contohnya beberapa tulisan yang saya muat di portal detakjabar.com dan Harian Jabar, dan juga ada Web News dan beberapa media lain. Nah, pada saat daftar ke KPU, ini saya bikin daftar ke KPU Indramayu, pasangan Nina Luki naik becak. Jadi ceritanya wartawan ini mempromosikan ya, atau mengkampanyekan lah, dan mungkin disebarkan melalui media sosial, di jaring media sosial ini seperti itu mungkin ya. Pada 4 September 2020. Kemudian ini profil yang saya bikin, kemudian dimuat di banyak media. Nina Dai Bahtiar maju pilkada untuk merajut masa depan Indramayu. Kemudian waktu pengundian nomor urut Pilkada Indramayu, Nina Luki dapat nomor 4. Kemudian ada juga ini berita permintaan dari Bu Nina waktu itu, Bawaslu Indramayu diminta siapkan tim cyber pantau netralitas ASN. Ini permintaan khusus nih berita itu diminta oleh Bu Nina. Nah, sah DPP PDIP rekomendasikan Nina Dai Bahtiar, Luki Hakim calon Bupati dan calon Wakil Bupati Indramayu. Ini begitu dapat rekomendasi dari PDIP nih, minta diberitakan. Media-media lain belum memberitakan, tapi kami sudah memberitakan dan kemudian dikutip oleh medsos dan media-media online yang lain. Mantan Kapolri Dai Bahtiar bakal turun gunung ke Indramayu menangkan putrinya di pilkada. Peran pemuda dalam mengawal kemajuan Indramayu. Ini visi misi Bu Nina. Nah, ini berita waktu Bu Nina sekolah Cakada di Bandung. Bersama 7 Cakada PDIP Jawa Barat, Nina Dai Bahtiar terima B1 KWK. Nah, waktu soal
netralitas ASN, Pak Dai Bahtiar juga mengeluarkan pernyataan di media, khususnya media saya. Mantan Kapolri Dai Bahtiar ingatkan netralitas ASN di pilkada. Kemudian Nina Dai Bahtiar, Luki Hakim terima rekomendasi dari Nasdem. Nah ini karena dulu didukung Nasdem juga ya. Dan banyak sekali berita-berita yang saya bikin, datanya ada. Ketika menang pun kami beritakan, Ibu Nina, kami beritakan selamat mengemban amanah. Ya. Nina Agustina Luki Hakim resmi pimpin Indramayu. Selamat mengemban amanah rakyat Indramayu, semoga tetap sukses, sehat dan berkah serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini Ibu Nina, mohon maaf ya. Saya sejak selesai melakukan pekerjaan ini, saya tidak mendapatkan haknya yang pernah kita sepakati Ibu. Sebesar 500 juta itu mengawal pemberitaan positif tentang Ibu. Sejak Ibu menang, kami sulit menghubungi. Teleponnya nggak aktif. Saya kemudian WA suami Ibu juga nggak dibales. Saya WA Ibu centang santu sampai hari ini, nomornya sudah berganti. Padahal Ibu, saat Ibu membutuhkan saya, itu jam 10 malam, jam setengah 11, itu Ibu telepon saya. Ini ada rekodnya semuanya. Miss call-nya ada semua dan saya terima. Kalau ada miss call itu berarti saya sedang tidak memegang handphone. Tapi intinya maksud saya begini, begitu dekatnya Ibu dengan saya karena teman saya, karena hubungan saya dengan teman saya dan saya menghargai teman saya. Ibu dekat sekali dengan saya meskipun kenal pada saat itu, bukan kenal pertemanan sesama sekolah atau kuliah, bukan. Tapi karena dikenalkan, saya menghargai teman saya dan mungkin Ibu juga menghargai teman Ibu yang juga teman saya. Akhirnya karena kepercayaan dari teman saya itu kita menjalin hubungan yang baik, hubungan yang saling percaya, tapi dalam hal profesionalitas saya bekerja secara profesional, profesi saya jurnalis, dan saya membuat kesepakatan kerja dan sudah disepakati sama Ibu. Memang Ibu belum tanda tangan, tetapi Ibu sudah menawar dari angka itu, dan angka dari 1M menjadi 500 juta itu adalah sebuah kesepakatan. Oh, jadi ini sudah kesepakatan dan nilainya ternyata sangat fantastis juga ya, sampai 500 juta rupiah. Tentunya hal tersebut harus dipertanggungjawabkan harusnya, karena Bu Nina Agustina ini sudah menjadi bupati ya. Karena ini juga berkat perjuangan Bapak ini juga, perjuangan Pak Dan wartawan saya ini juga, sudah melakukan pekerjaan selama 1 bulan. Begitu. Nah, kenapa Ibu setelah jadi kemudian menghindar dari saya juga nggak tahu. Saya ingin tahu kenapa gitu loh. Saya juga pernah datang ke rumah Bapak Ibu, Pak Dai Bahtiar di Indramayu berkaitan dengan rumah Ibu yang di Karah di Surabaya. Saya mendatangkan pembeli dari Surabaya dan saya ketemu di rumah Ibu. Di situ ada Mas Erwin. Setelah itu saya nggak tahu apakah pembelian itu terjadi atau tidak. Saya tidak mengikuti karena itu bukan wilayah saya. Wilayah saya adalah saya sudah melakukan pekerjaan selama hampir 2 bulan untuk Ibu. Ya. Memang tidak ada hitam di atas putih, tapi SPK-nya ada, pasal-pasalnya ada semua. Saya tidak tahu apakah Ibu lupa atau sengaja, saya tidak tahu. Yang jelas, sejak Ibu menang, Ibu susah saya hubungi. Saya sudah pernah datang ke pendopo Kabupaten Indramayu. Saya datang ke sana, pingin silaturahmi aja, bagaimana kabarnya Ibu, saya ingin mengucapkan selamat, seperti itu. Tetapi Ibu tidak ada di tempat. Waktu itu ada 2 staf di sana yang mengatakan Ibu sedang di Bandung. Sebentar, ini handphonenya saya catat, staf Ibu itu, staf di pendopo kabupaten. Saya tulis tangan, tolong sampaikan ke Ibu Nina, saya datang sini, Widodo, nomor handphonenya ini, tolong sampaikan. Saya hanya ingin mendengar suaranya aja, kabarnya gitu. Sampai hari ini tidak ada jawaban gitu. Akhirnya saya bertanya, lalu saluran apa lagi yang bisa saya gunakan untuk sekedar bertanya pada Ibu tentang pekerjaan yang pernah saya lakukan gitu loh. Ada satu yang menurut saya juga, mudah-mudahan Ibu nggak lupa. Di bulan Agustus, 20 Agustus itu kira-kira tanggal itu kan anak saya kecelakaan di Sentul dan cukup parah. Saya menunggu di situ, Ibu juga telepon di situ, telepon saya yang menyatakan simpatinya kepada saya, tetapi Ibu masih telepon terus, padahal Ibu tahu saya sedang berduka gitu loh. Sebetulnya hati kecil saya agak tidak nyaman, tapi demi Ibu saya tetap layani. Semua ada, tanggal dan miss call dan history panggilan Ibu kepada saya ada semua. Saya cuma ingin Ibu terus terang, saya salah apa gitu loh, kenapa susah ditemui. Sampai saya datang ke Indramayu, jauh-jauh dari Jakarta, dan ketemu staf Ibu, 2 orang yang duduk di tempat penerimaan tamu. Di situ ada 2 orang. Pertama namanya Prasetya, yang kedua namanya Agung. Mereka memberikan nomor kepada saya. Nah, setelah saya sampai Jakarta, saya tanya kepada mereka, saya WA, Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh, Mas Prasetya. Gimana, apakah pesan saya sudah disampaikan ke Ibu Nina? Tidak dijawab, padahal centang biru ya oleh Mas Prasetya. Kemudian Agung demikian juga tidak menjawab WA saya, tapi memang dia tidak centang biru, tapi mungkin dimatikan di nonaktifnya. Yang jelas saya sudah bertemu mereka dan saya hanya minta disampaikan seperti halnya janji mereka akan disampaikan. Ternyata tidak sampaikan sampai hari ini. Saya akhirnya menggunakan saluran ini, saluran channel YouTube pribadi saya, untuk sekedar bertanya pada Ibu. Mudah-mudahan Ibu berkenan. Demi masa, dalam satu waktu kita pernah berhubungan, Ibu, berhubungan sangat baik gitu loh. Tapi tiba-tiba kenapa Ibu menjauh dari saya? Dan kenapa saya sekarang bikin podcast seperti ini? Kalau Ibu dulu tidak menang, saya tidak akan melakukan ini. Tapi kita semua tahu Ibu menang gitu loh. Mungkin ada 0,0 sekian persen kemenangan Ibu yang berasal dari peran serta saya di dalam hal pemberitaan positif. Karena itu kan tulisan-tulisan saya dikutip oleh media lain dan viral seperti itu. Dan profil Ibu saya bikin sebaik mungkin supaya orang punya persepsi yang sangat bagus tentang Ibu, tentang sekolah, tentang masa lalu, tentang organisasi, tentang visi misi. Ibu kan tinggal iya saja, tinggal ACC saja. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ya Ibu. Ibu mungkin bisa, saya boleh bertemu ya sama Ibu. Saya ingin bertanya aja, salah saya apa kepada Ibu? Dan saya siap dipertemukan dengan orang yang merekomendasikan saya untuk membantu Ibu. Karena ketika saya bertanya pada orang yang merekomendasikan saya untuk membantu Ibu, dia bilang ya itu urusan Mas Widodo sama Bu Nina, silahkan diselesaikan. Jadi itu ya Ibu Nina, semoga ini sampai kepada Ibu, dan semoga di pencalonan yang kedua ini Ibu kembali menang dan bisa memimpin Indramayu lebih baik. Tapi berita-berita yang dulu saya bikin ternyata berbalik dengan kenyataan hari ini. Karena dulu ada janji-janji mengentaskan kemiskinan, tapi yang terjadi hari ini Indramayu menduduki peringkat pertama dalam hal kemiskinan di Jawa Barat, yang angkanya mencapai hampir 13%. Itu angka cukup tinggi. Dan ini evaluasi yang sangat bagus, buat mudah-mudahan di periode kedua Ibu bisa menurunkan angka kemiskinan Ibu. Terima kasih Ibu, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video selanjutnya.